Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai mineral mikro. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya sendiri Suciati Ramadhani dan rekan saya Bapak Urianto Bambang Rujitno. Mineral merupakan zat gizi mikro atau mikronutrien dalam tubuh. Mineral bersifat esensial karena merupakan unsur anorganik yang memiliki fungsi fisiologis yang tidak dapat dikonversikan dari zat gizi lain, sehingga harus selalu tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Mari kita lanjut untuk ke mineral mikro. Mineral mikro berdasarkan kebutuhan dan ketersediaannya dalam tubuh. Mineral dikelompokkan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan tubuh sama dengan 100 mikrogram per hari dan menyusun sama dengan 0,05% BB tubuh total, atau menyusun sama dengan 6 gram pada tubuh dengan BB 60 kg. Adapun mineral mikro diperlukan tubuh kurang dari 100 mikrogram per hari dan menyusun tubuh kurang dari 0,05% berat badan total. Jadi, mineral mikro adalah zat mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Berikut adalah jenis-jenis dari mineral mikro. Yang pertama ada zat besi, kedua seng, 3 yodium, 4 selenium, 5 tembaga. Zat besi. Zat besi merupakan mineral penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut hemoglobin dan mioglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen pada sel darah merah, sedangkan mioglobin mengikat oksigen pada sel otot. Sumber makanan. Kebutuhan zat besi laki-laki dewasa adalah 9 mg per hari, sedangkan perempuan 14 mg per hari. Sumber terbaik zat besi antara lain yaitu daging merah, kacang, buah kering, dan makanan yang telah diperkaya dengan mineral ini. Akibat kelebihan dan kekurangan zat besi. Kelebihan zat besi, jika mengonsumsi zat besi terlalu banyak akan mengakibatkan rasa mual, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau, dan bisa pingsan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, gangguan penyembuhan luka, dan menurunnya kebugaran, kemampuan kerja, dan kekebalan tubuh. Jenis mineral mikro yang kedua yaitu adalah seng. Dalam tubuh memerlukan asupan seng yang berfungsi sebagai kofaktor banyak enzim, pemelihara keseimbangan, asam basa, metabolisme jaringan ikat, penyembuhan luka, pembentukan kulit dan sperma, detoksifikasi alkohol, fungsi dalam kekebalan, dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Sumber makanan. Kebutuhan seng orang dewasa yakni 11 mg per hari untuk laki-laki dan 8 mg per hari untuk perempuan. Makanan yang paling banyak mengandung seng yaitu bersumber pada susu, keju, daging merah, dan kerang. Akibat kelebihan dan kekurangan seng. Kelebihan, jika terlalu banyak mengonsumsi seng akan mengakibatkan keracunan, degenerasi otot jantung, muntah, diare, demam, kelelahan, dan mempercepat atherosclerosis. Kekurangan. Jika kekurangan seng, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan atau tubuh pendek, keterlambatan pematangan seksual, gangguan fungsi pencernaan, nafsu makan, pankreas, otak, kekebalan, dan penyembuhan luka. Yang ketiga yaitu ada yodium. Yodium berperan dalam pembentukan hormon tiroid, pertumbuhan fisik dan psikis, serta pengaturan suhu tubuh.
Setiap orang memerlukan yodium untuk menjaga kesehatan jaringan saraf dan otot. Sumber makanan. Orang dewasa membutuhkan asupan yodium sebesar 150 mikrogram per hari. Sumber makanan berasal dari garam, namun selain garam, sumber yodium juga bisa berasal dari ikan laut, serta beberapa jenis biji-bijian dalam jumlah kecil. Akibat kelebihan dan kekurangan yodium. Kelebihan yodium. Terlalu banyak mengonsumsi yodium akan mengakibatkan pembesaran kelenjar tiroid yang dapat menutup jalan pernapasan. Kemudian kekurangan yodium akan mengakibatkan penyakit gondok, kretinisme atau cebol, gangguan perkembangan otak, gangguan mental, dan kemampuan belajar rendah pada anak-anak. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Wuryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Suci Dwi Ramadhani. Saya lanjutkan presentasi tentang mineral mikro. Jenis mineral mikro yang keempat adalah selenium atau dalam tabel unsur dilambangkan dengan S besar E kecil, Se. Selenium dapat membantu kinerja sistem imun, sistem reproduksi, serta proses metabolisme lemak yang berguna untuk memenuhi kebutuhan selenium sebanyak 24 sampai dengan 30 mikrogram per hari. Sumber makanan. Sumber makanan yang mengandung selenium berasal dari makanan laut, hati, ginjal, daging unggas, serealia, dan kacang-kacangan. Akibat kelebihan atau kekurangan selenium. Kelebihan selenium akan diekspresikan melalui urin, tetapi kelebihan dalam jumlah yang lebih besar akan menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut rontok, dan osteoartritis. Sedangkan kekurangan selenium akan menyebabkan penyakit Keshan dengan gejala kardiomyopati, degenerasi otot jantung, rasa kaku, pembengkakan, dan rasa sakit pada sendi jari. Jenis mineral mikro yang kelima adalah tembaga atau kuprum atau dalam tabel unsur dilambangkan dengan C besar U kecil. Kuprum atau tembaga memiliki fungsi penting untuk memelihara kesehatan tulang, pembuluh darah, pernafasan, dan sistem imun. Sumber makanan. Laki-laki dan perempuan dewasa sama-sama memerlukan asupan tembaga sebanyak 900 mikrogram dalam sehari. Sumber makanan yang dapat menghasilkan tembaga adalah kerang, jeroan, kacang-kacangan, lada hitam, dan sayur-sayuran berdaun hijau. Akibat kelebihan atau kekurangan tembaga. Kelebihan tembaga akan menyebabkan penyakit sirosis pada hati, muntah-muntah, diare, pendarahan intravaskuler, dan gagal ginjal. Sedangkan kekurangan tembaga dapat menyebabkan anemia, kekurangan pigmen kulit dan rambut, gangguan pertumbuhan, gangguan metabolisme, osteoporosis, serta pelebaran pembuluh darah. Demikian paparan kami tentang mineral mikro. Kami, Suci Dwi Ramadhani dan Wuryanto Bambang Rujito, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.